A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Dirasat Islami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam tersebut akan terus dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita semua dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baik dan bijaksananya kita semua jika bersedia menekan tombol subscribe agar dapat membantu channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkannya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya di channel ini yang semoga dapat merubah kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu laduni adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Ibnu Ajibah, ilmu laduni adalah pengetahuan yang mengalir di dalam hati tanpa usaha atau pembelajaran yang disengaja. Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail menyatakan bahwa ilmu laduni adalah pengetahuan yang ditemukan di dalam diri seseorang, datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Pemahaman tentang ilmu laduni bisa dikaitkan dengan akal pertama seperti penciptaan Hawa untuk Adam. Akal universal lebih mulia dari jiwa universal, sedangkan jiwa universal lebih agung dari semua makhluk. Dari sinilah muncul ilham atau wahyu. Imam Asyuyuti menyatakan bahwa ilmu laduni dianggap sulit didapatkan, sehingga banyak yang merasa sulit mencapainya. Untuk mendapatkan ilmu laduni, langkahnya adalah membangun amal dan zuhud sebagai sebab-sebab yang bisa membawa akibat. Berikut beberapa ciri orang yang memiliki ilmu laduni, diantaranya yaitu: yang pertama, riwayat kelahiran. Orang yang mempunyai ilmu laduni biasanya memiliki kisah kelahiran yang unik. Misalnya, saat dalam kandungan, ibunya mengalami ujian yang luar biasa. Meski menghadapi kesulitan, ibunya tetap sabar, ikhlas, dan selalu berbuat baik. Itulah yang membuat anaknya memiliki ilmu laduni. Yang kedua, wajahnya bersinar. Orang yang mempunyai ilmu laduni biasanya terlihat bersinar cerah, seperti memancarkan cahaya dari wajahnya. Namun tidak semua orang bisa melihat hal tersebut. Yang berikutnya, rendah hati dan tidak suka pamer. Orang yang punya ilmu laduni umumnya rendah hati dan tidak suka pamer. Mereka tidak sombong meski memiliki pengetahuan luas, lebih suka diam dan tertutup. Lalu yang berikutnya, hanya terbuka dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu laduni cenderung terbuka dan berbagi segalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
mereka menceritakan pengalaman hidupnya dengan tulus. Sikap ini membuatnya dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian memberinya keistimewaan berupa ilmu laduni. Yang selanjutnya, bersahaja, tak merasa memiliki kelebihan. Orang yang mempunyai ilmu laduni seringkali tidak menyadari keistimewaannya. Mereka mungkin merasa tidak memiliki kelebihan karena merasa rendah diri dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, memiliki kepekaan batin yang kuat. Orang yang memiliki ilmu laduni biasanya memiliki kepekaan batin dan intuisi yang tajam. Mereka bisa memahami sesuatu tanpa perlu berpikir panjang, bahkan kadang-kadang tiba-tiba atau tanpa sengaja bisa mengetahui segala hal. Yang berikutnya, kecerdasannya sangat luar biasa. Orang yang berilmu laduni ini memiliki kecerdasan luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka bahkan bisa mengetahui sesuatu secara tiba-tiba tanpa pernah belajar atau mempelajarinya. Lalu yang selanjutnya, selalu berhati-hati dalam bertindak. Orang yang punya ilmu laduni selalu berhati-hati dalam tindakan mereka. Mereka sadar bahwa jika ada kesalahan, mereka bisa mendapat teguran atau bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, kemampuan mempelajari sesuatu yang di luar nalar. Orang yang punya ilmu laduni tidak perlu belajar keras. Kadang-kadang mereka hanya perlu membaca buku sesekali untuk memahami isinya dengan baik. Hal ini karena mereka memiliki kecepatan menangkap ilmu dan daya ingat yang berbeda dari kebanyakan orang. Lalu selanjutnya, pandai menganalisa kejadian. Orang yang punya ilmu laduni biasanya hanya perlu mengamati pola kejadian atau karakter seseorang untuk memahami dan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang berikutnya, kata hatinya sangat tajam. Hati nurani orang yang punya ilmu laduni cenderung lebih tajam dibandingkan akal fikirannya, karena terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sulit untuk menipu atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, pendiam karena faham tentang karma. Orang yang berilmu laduni kebanyakan pendiam karena mereka memahami dan pandai memaknai karma atau hukum sebab akibat sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu laduni. Terlepas dari kebenaran, keberkahan, dan kenyataannya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini dan share ke siapa saja yang menurut Anda cocok dan wajib untuk melihat video ini. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan kebaikan bersama agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita dapatkan. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi misteri. Kita berjumpa di sini, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya supaya kita semua dapat belajar bersama, memperbaiki diri bersama agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, teruntuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini, mari kita manfaatkan channel ini sebaik mungkin
agar menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan syafaat dan ridhonya pada kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.